Usai Partai Komunis Cina menyampaikan pernyataannya yang siap perang melawan negara-negara di ASEAN dan Amerika Serikat, Cina kembali melakukan aksi manuver propagandanya terhadap wilayah Laut Natuna Utara yang diklaimnya masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Tiongkok atau Laut Cina Selatan. Pasalnya, usai Partai Komunis Cina menyatakan siap berperang melawan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Serikat melalui media The Global Times beberapa waktu yang lalu, Cina kembali membuat situasi di kawasan Indo-Pasifik kian semakin memanas. Sebab selain Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sedang melakukan perang politik dengan Cina terkait wilayah laut maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, Beijing juga telah menyatakan jika kapal patroli Cina berhak untuk memasuki perairan yang menjadi yurisdiksinya, sehingga pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai Cina telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara baru-baru ini. Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca peristiwa yang menegangkan antara Cina dengan Indonesia pada awal bulan Januari lalu mengenai wilayah laut maritim atau Nine Dash Line yang diklaim sepihak oleh Cina dan mengerahkan pasukan nelayan ilegalnya ke perairan tersebut, membuat hubungan antara Indonesia dengan Cina tampak kurang begitu baik. Sehingga pernyataan Partai Komunis Cina melalui The Global Times bisa jadi adalah sebagai respon keras Beijing terhadap wilayah kedaulatan Natuna Utara Indonesia yang menjadi ancaman saat ini. Sebab baru-baru ini Beijing secara sepihak menyatakan jika hak dan kepentingan Cina di perairan yang relevan di wilayah Laut Cina Selatan adalah sudah jelas, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi persnya pada Selasa 15 September 2020 kemarin. Namun, sebelum adanya pernyataan tersebut, Partai Komunis Cina atau PKC melalui The Global Times menyatakan bahwa telah siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Memang tidak bisa dipungkiri jika keserakahan atau ambisi Cina untuk menguasai wilayah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Cina kerap kali melakukan gesekan keras dan hingga aksi manuvernya terhadap beberapa negara lainnya dengan menggunakan kekuatan militernya sebagai ancaman atau daya gertakan yang tentu saja dapat membuat negara kecil di ASEAN semakin ciut. Namun, melihat situasi dan pergerakan militer Cina terhadap negara-negara di ASEAN dengan pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel, tentunya menimbulkan potensi ancaman dan perang baru jika tidak terbendung. Selain itu, jika harus berperang, tentunya selain menghadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sudah pasti Cina akan menghadapi India, Jepang, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara lainnya yang hingga kini masih terjadi saling klaim tumpang tindih. Sementara itu, di sisi lain, menurut media informasi The Global Times, di dalam pernyataan editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersiap menghadapi potensi perang yang sangat besar. Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk menghadapi Cina, bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur, tanpa menyebut negara-negara ASEAN, India, dan Jepang secara langsung. Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia, Laksmana Madya-Aan Kurnia, mengungkapkan bahwa baru-baru ini kapal patroli Cina telah memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna Utara, tepatnya pada Sabtu 12 September 2020 kemarin, dan menyingkir pada Senin 14 September setelah dilakukan komunikasi radio oleh Badan Keamanan atau Laut Indonesia. Namun, tidak bisa dipungkiri jika di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan untuk melalui zona ekonomi eksklusif atau ZEE suatu negara, seperti ZEE Indonesia, tetapi Aan menyebut jika kapal Coast Guard Tiongkok tersebut terlalu lama berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Apalagi kapal-kapal Coast Guard Tiongkok tersebut menunjukkan aksi yang mencurigakan sebab selain mengapung dengan waktu yang cukup lama di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kapal penjaga pantai Tiongkok itu juga telah melakukan aksi manuvernya dengan berputar-putar di wilayah Laut Natuna Utara, seperti dilansir media informasi pemberitaan Reuters. Namun, walaupun demikian, Indonesia tetap akan bersikap tegas terhadap negara manapun yang melakukan aksi manuvernya di wilayah Laut Maritim Natuna Utara. Sebab Indonesia telah mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada tahun 2017 lalu menjadi Laut Natuna Utara. Walaupun hal ini mendorong kembali ambisi teritorial maritim Cina di wilayah tersebut hingga saat ini. Namun, karena merasa terdesak dan mengetahui dengan semakin bertambahnya negara yang ikut bergabung dengan membendung pergerakan Cina di wilayah Laut Cina Selatan, Cina kembali melakukan taktik barunya dan mengklaim jika ingin meningkatkan keamanan dan koordinasi strategis dengan Rusia dan negara-negara tetangga lainnya untuk melawan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, menurut sumber informasi terbaru, ketakutan dan kekhawatiran Cina yang merasa terdesak bahkan memaksa negara-negara sekutunya untuk memilih sebagai bagian dari upaya mereka untuk melancarkan apa yang disebut perang dingin baru. Memang tidak bisa dipungkiri jika sikap dan aksi manuver propaganda Cina di wilayah tersebut menentang negara-negara ASEAN dan negara adidaya Amerika Serikat tidak diucapkan oleh Cina dengan begitu saja. Sebab saat dunia memasuki periode turbulence dan perubahan, hubungan Cina dengan Rusia yang kuat memiliki arti yang lebih besar dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan regional dan dunia. Bunyi isi kutipan dari Washington Examiner pada Jumat 18 September 2020 kemarin. Selain itu, seruan untuk kerjasama keamanan militer ini merupakan upaya nyata untuk memperkuat salah satu kelemahan utama Cina dalam hal bersaing dengan Amerika Serikat. Namun, dari persitegangan yang kian memuncak di wilayah Laut Cina Selatan saat ini, salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki Amerika Serikat adalah jaringan aliansi dan kemitraan atau kerjasama Amerika Serikat yang kuat. Sementara itu, hubungan Cina dan Rusia tidak sekuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara aliansi lainnya, seperti negara NATO dan lainnya. Selain itu, negara aliansi Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis sama-sama memiliki armada tempur dan senjata nuklir yang sangat hebat, dan tentu saja jika terjadi Perang Dunia Ketiga, negara-negara aliansi atau persekongkolan Amerika Serikat akan ikut ambil bagian di wilayah tersebut.